ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Tuhan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Di sini pemandangan yang sangat biasa melihat menteri itu turun dari pesawat ya di airport ini tanpa pengawalan seorang pun. Jadi keluar saja dia seperti penumpang lain. Kemudian sangat biasa melihat seorang menteri jam makan siang itu dari kantornya menuju kafe itu jalan kaki sendirian. Ya, saya pernah pertama kali saya terkaget-kaget melihat Jacinda Ardern dalam satu rapat dengan kami para duta besar. Kemudian kami ngantar beliau ke pintu depan dari ruang pertemuan itu. Kaget saya ketika saya lihat pacarnya waktu itu ya, sampai sekarang masih pacar itu, ya nunggu di depan pakai mobil Jeep Hyundai yang sangat sederhana. Masuk pas si Perdana Menteri di situ dan pergi tanpa pengawalan. Just like normal and regular people. Masya Allah. Ya, ini hanya bisa terjadi sekali lagi seperti yang kita bahas tadi, ketika seorang itu menjadi pemimpin adalah seseorang yang memang terpanggil dan rakyat itu merasa bersyukur dan berterima kasih ada orang yang mau menjadi politisi. Bahwa dia akhirnya menjadi menteri, kemudian menjadi Perdana Menteri, itu adalah elevasi dari karir politik dia sesungguhnya. Tapi pintu masuknya itu adalah politisi. Masya Allah. Dan memang kalau rakyat begini berarti bagaimana pemimpinnya juga produk dari rakyat itu. Kalau rakyatnya sudah punya karakter yang baik, berarti yang terpilih menjadi politisinya juga adalah dari hasil karakter-karakter yang baik. Bisa Benar. dilihat apa kelebihan ini Mbak Jacinda ini? Kelebihannya itu Secara duniawinya ya, kepemimpinan gitu. Ya, compassionate. Jadi sangat dekat, sangat berempati dengan rakyat, dan itu tidak pura-pura. Jadi apa yang dia lakukan, ya seperti kemarin itu pada waktu penembakan di Christchurch 15 Maret tahun 2019, dia refleks aja tiba-tiba datang bertemu dengan umat Islam, baik keluarga korban maupun umat Islam lainnya. Dia pakai ini aja, pakai kerudung. Itu adalah suatu tindakan sederhana, tapi sangat meaningful dan sangat dalam. Fotonya beredar di mana-mana. Dan itu bukan sebuah rekayasa. Jadi dia tergerak saja bahwa ketika berhadapan dengan umat muslim, untuk menghormati umat muslim itu, dia pakai kerudung. Dan luar biasa terlihat auranya semakin cantik. Nah, jadi saya melihat Jacinda ini, walaupun ketika dia pertama kali menjadi Perdana Menteri 2 tahun yang lalu, usianya baru 37 tahun, masih sangat muda, tidak punya pengalaman, semua orang itu mencibirlah akan dibawa kemana negara ini dipimpin oleh seorang yang tidak berpengalaman, perempuan pula. Tapi ketika dia berhasil merubah krisis, penembakan Christchurch itu kan krisis besar itu bagi negara ini. Bagaimana negara yang sempat menjadi ranking 2 teraman di dunia, tiba-tiba ada teroris menewaskan 51 umat Islam. Ini kan ujian besar. Jika dia tidak bisa mengkonversi krisis ini menjadi sebuah opportunity, dia akan dibully. Dia akan dibully, negara ini akan dibully habis-habisan, paling tidak oleh negara-negara Islam. Tapi dengan kecanggihannya, dan lebih penting lagi itu adalah sincerity-nya. Ya, hatinya berbicara. Sehingga masyarakat itu bisa menangkap aura di wajahnya. Sehingga krisis yang besar itu bisa dikonversi menjadi, mohon maaf, panggung besar bagi dia. Yang melahirkan seorang pemimpin baru dari satu negara kecil yang ada di ujung dunia. Nah, begitu juga COVID-19 ini kembali melahirkan Jacinda yang baru lagi. Jacinda yang berhasil menavigasi COVID-19 ini demikian cepat, demikian efisien, demikian taktis, sehingga WHO pun mengakui salah satu negara yang paling berhasil dalam menanggulangi COVID-19 ini adalah Selandia Baru di bawah Jacinda Ardern. Jadi compassionate-nya itu, empatinya itu yang membuat
dia itu kelihatan berbeda. Kemudian kedua, tegas, meski dia perempuan, tegas. Jadi berhadapan dengan media yang keras, berhadapan dengan oposisi yang berpengalaman, dia ketika menurut dia benar, maka dia akan jalankan tanpa lihat kanan dan kiri, apalagi ke belakang. Nah, ketiga, ini modal dia juga secara duniawi yang saya lihat. Dia ini seorang public speaker yang, kita kan sama-sama public speaker nih, jadi kalau kita itu memang secara alamiah ketika ada orang berbicara, alam bawah sadar kita tuh melakukan penilaian. Kemudian kita kan, ya betul, kita melihat kata demi kata, ya diksi yang dia pergunakan. Itu tuh alamiah lah di kita. Begitu juga saya ketika saya lihat dia pidato. Luar biasa ini orang. Ya, luar biasa. Diksi yang dia pakai, emosi, dan yang paling penting itu underlying factor-nya itu adalah hatinya, seperti saya bilang. Sincerity-nya itu yang membuat apapun yang dia katakan itu bermakna dan masuk ke relung masyarakat. Masya Allah, Masya Allah. Duh, ini kalau sudah bicara kepemimpinan, aku suka senang sekali karena walau bagaimanapun kan kita ini kullukum ra'in, kalian ini semua pemimpin. Dan kalian semua akan ditanya kepemimpinannya. Kalau Rasulullah SAW kan itu juga memiliki 4 ciri kepemimpinan. Satu adalah beliau itu adalah orang yang empat ini adalah tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Yang pertama sidik. Jadi Rasulullah itu pemimpin yang benar antara perkataan, perbuatan, dan hatinya tuh klik. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik itu harus niatnya benar, pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, dan didasari dengan hati yang benar. Jadi kan ada pemimpin yang benarnya cuma ngomong aja, ya, tapi kelakuannya nggak benar, hatinya lebih nggak benar lagi. Tapi the power of leadership itu adalah dari hati yang benar, sikap benar, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar, dan untuk komitmen menjadikan segala urusannya jadi benar. Sidik ini. Yang kedua adalah amanah. Jadi menyadari bahwa kepemimpinan ini bukan posisi, tapi kepemimpinan ini sebuah tanggung jawab. Jadi tidak tertarik bagi penghormatan, kekaguman orang itu mah kecil lah. Tapi sesuatu yang besar itu bagaimana bisa bertanggung jawab atas kepemimpinan yang diembannya. Nah, itu pikiran kepemimpin sejati itu begitu menurut Rasulullah. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah ini adalah smart, profesional, melakukan sesuatu dengan segala yang terukur, terencana dengan sangat baik dan berkelanjutan. Sehingga semua diperhitungkan dengan matang, cermat, detail, dan juga hasilnya itu optimal. Smart. Dan yang keempat adalah tabligh, kemampuan menyampaikan. Nah, tabligh tadi itu bicaranya, sikapnya sudah merupakan penyampaian sesuatu yang sangat bulat, mantap, sehingga orang itu bulat percaya, mantap. Kemampuan komunikasi yang hebat. Nah, inilah yang dimiliki Rasulullah SAW. Itu si Mbak Jesinda tuh kalau dikasih hidayah aja, udah nih, lewat para pemimpin Islam sedunia sepertinya nih. Iya kan? Kalau beliau dibuka hatinya oleh Allah, mengenal Allah dengan baik, mengenal indahnya Islam, kelihatannya akan lahir nih seorang pemimpin yang tangguh dan betul-betul dengan dasar keimanan. Ya, kita doakanlah. Amin.